Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ovi bisa menyapa kembali untuk Anda yang bergabung di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasa, saya tidak akan sendirian. Saya akan membahas tema fertility preservation hari ini, pilihan terbaik bagi pasien yang akan mengalami penurunan kesuburan cepat bersama Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo dokter, apa kabarnya hari ini? Luar biasa sekali. Ini kita akan membahas soal fertility preservation. Mungkin langsung saja dok dijelaskan. Sebenarnya fertility preservation itu apa sih artinya? Nah, kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya fertility preservation berarti itu sebuah usaha untuk pelestarian atau pengawetan kesuburan. Oke. Iya. Nah, pengawetan atau pelestarian kesuburan ini dilakukan dengan menyimpan sel telur, sel sperma, atau jaringan organ reproduksi lainnya, sehingga pasiennya nanti dapat menggunakannya untuk mempunyai keturunan. Oh, oke. Jadi bisa dari dini ya, dari sekarang. Dari sebelum dia rusak, karena itu nanti pertanyaan berikutnya, indikasinya yang memerlukan fertility preservation ini siapa gitu, karena nggak semua orang perlu ini. Ya, dan ini memang topik yang sangat subspesialistik ya, hanya seorang konsultan fertility biasanya yang melakukan. Jadi fertility preservation ini ditujukan untuk orang-orang yang akan mengalami penurunan kesuburan secara cepat. Misalnya, yang pertama yang paling sering itu orang-orang yang terkena kanker dan akan menjalani kemoterapi atau radiasi. Seperti yang kita ketahui, kemoterapi atau radiasi itu sangat merusak sel-sel sperma dan juga sel-sel telur. Karena itu pasien-pasien yang menjalani kemo atau radiasi setelah itu selesai biasanya mengalami penurunan kesuburan dengan cepat. Karena sel-sel telur dan sel-sel spermanya damage, rusak. Ya, sehingga untuk hamilnya susah karena sel telurnya udah keburu habis, jadi berkurang dari secara segi kualitas maupun kuantitasnya. Ya. Jadi sebelum kemo atau radiasi itu dilakukan, sudah disimpan dulu sel telurnya atau sel spermanya kalau pasiennya laki-laki. Ya, sehingga nanti setelah kemonya selesai, itu bisa dipakai untuk mempunyai keturunan. Baik, ya. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang punya endometriosis misalnya. Ya, endometriosis itu kan penyakit yang growing cepat dan sangat merusak organ reproduksi. Kalau adenomiosis dia tumbuh merusak otot rahim, dan kista endometriosis sangat menghabiskan cadangan sel telur dan menimbulkan perlengketan organ reproduksi yang parah. Ya, jadi cadangan sel telur itu sebelum habis disimpan dulu. Kemudian yang berikutnya, pasien-pasien yang ingin menunda hamil. Nah, zaman now itu kan banyak wanita mengejar karir. Ya, mereka nggak gitu sadar kalau wanita itu punya masa kadaluarsanya. Deadline fertility itu sebenarnya umur 35. Di atas umur 35 kesuburan berkurang. Ya, ada yang mengejar karir sampai kalau belum jadi CEO kayaknya belum hamil dulu deh. Belum mau punya keturunan ya. Iya, tanpa sadar kalau sel telur itu akan menurun secara kualitas maupun kuantitasnya dengan bertambahnya usia. Nah, pada pasien seperti itu kalau dia mau nyimpen dulu telurnya, ya, nanti hamilnya belakangan gitu di saat dia umur 40, 42 atau 43 ya sangat baik. Jadi sel telur yang disimpan itu sel telur misalnya waktu dia masih umur 30. Jadi kualitasnya juga masih bagus gitu yang disimpan. Kemudian juga pasien-pasien dengan penyakit genetik tertentu, misalnya Turner syndrome ya. Penyakit genetik ini juga mengurangi kesuburan dengan cepat. Itu juga memerlukan fertility preservation. Kemudian juga pasien-pasien yang terpapar zat toksik di lingkungan ya, bahan-bahan kimia yang sangat menurunkan kualitas sel sperma dan sel telurnya, itu juga memerlukan fertility preservation ini. Jadi kalau misalnya memang ada case tertentu, pasien bisa melakukan ini gitu ya dok ya? Betul. Dan itu keputusannya dari dokter atau dari pasiennya dok? Biasanya akan didiskusikan dengan pasiennya. Tentunya kan pasien apalagi masih nona misalnya ya, dia belum menikah ya, dan mau hamil tentunya kan. Nah, kalau dia langsung kemo atau langsung radiasi kan langsung rusak tuh. Itu bisa didiskusikan antara seorang dokter ahli fertility dengan pasiennya. Ya, kemudian diatur nanti maunya seperti apa. Biasa rata-rata pasien itu mau banget karena kan semua orang ya tentu mereka rata-rata masih mau hamil ya, punya keturunan.
Iya, baik dok. Jadi ini memang bisa dilakukan asalkan memang sudah berkomunikasi sebelumnya dengan dokter, dengan subspesialis fertility ya. Nah kalau jenisnya dok, jenisnya dari fertility preservation, itu ada apa aja sih dok, dan mungkin boleh dijelaskan? Baik, jadi macamnya fertility preservation ini mulai dari yang pertama simpan beku sel telur. Jadi yang diambil sel telur, kita simpan beku dalam bentuk sel telur. Yang kedua, simpan beku embrio. Ya, simpan beku embrio ini sebetulnya yang terbaik. Terbaik itu dalam arti kalau kita bekukan, ketika dicairkan, ya angka survivalnya itu bagus gitu ya. Jadi dari 10 embrio, misalnya 9 embrio dia akan survive, bagus. Dan kualitasnya tidak akan berkurang. Ya. Yang ketiga itu simpan beku sel sperma. Jadi hal-hal ini bisa dilakukan. Tentunya kalau simpan beku sel telur, biasanya untuk para nona ya, yang dia belum tahu calonnya siapa. Iya betul ya. Jadi ya yang disimpan sel telur dong. Betul. Kalau simpan beku embrio, itu adalah sel telur yang sudah dibuahi sperma, jadi udah jadi kayak embrio, bayi kecil. Nah itu biasanya untuk para nona yang akan menikah, atau udah tahu lah calonnya siapa, atau yang sudah menikah, itu simpan beku embrio. Kalau sel sperma ya untuk laki-laki. Itu macamnya. Macamnya seperti itu ya dok. Nah mungkin sebagai pertanyaan penutup dari aku nih dok, ada contoh kasusnya nggak sih, atau mungkin ada pasien yang pernah ditangani oleh dokter gitu? Jadi kalau lihat postingan IG feed saya ya, beberapa hari yang lalu itu ada tuh kista ganas ya, jadi kanker ovarium stadium 1A pada perempuan seorang nona umur 22 tahun yang belum menikah. 22 tahun. Ya, jadi ya kankernya udah pasti kita operasi dong, diangkat. Dan seharusnya kan pasien menjalani kemoterapi langsung sesudahnya. Nah, kemoterapi ditunda dulu, paling kita tunda hanya 1 bulan untuk stimulasi ovarium dan menyimpan beku sel telurnya. Sehingga aman tuh, sel telur di-keep dulu. Ya, baru dia akan menjalani kemoterapi, itu rencananya. Jadi ya pasien syukurnya ya happy ya, operasi juga lancar. Nanti untuk yang berikutnya simpan beku sel telur atau embrio ya, kita lakukan sebelum kemoterapinya dilakukan. Dan nanti pasien tersebut jika sudah siap untuk memiliki keturunan dan juga sudah menikah, itu bisa digunakan ya sel telurnya. Baik, seperti itu. Nah mungkin sebagai penutup juga ya dok ya, ada yang mau disampaikan mungkin untuk calon pasien yang masih mau menunda fertility preservation? Ada jadi untuk perempuan-perempuan ya, terutama ya yang akan menjalani kemoterapi atau radiasi atau ingin menunda kehamilan, ingat-ingat ya, cadangan sel telur itu harus di-preserve ya, itu penting dan teknologinya sudah memungkinkan sekarang. Ya, pasien-pasien dengan endometriosis juga. Deadline fertility selalu ingat ya, umur 35 tahun. Ya kalau mau nyimpen sesuatu ya jangan tunggu jelek baru disimpan, udah telat. Ya, jadi ini menyimpan dalam kondisi dia masih bagus gitu. Kalau udah jelek disimpan ya samanya bohong dong, nggak bisa lagi. Ya, jadi sebelum semuanya yang jelek prosesnya itu terjadi, kita simpen dulu. Nah, itu bisa dipakai nanti untuk fertility setelah dia menjalani kemo atau nanti usianya udah tua misalnya, itu bisa dipakai. Baik. Jadi fertility preservation ini bisa menjadi pilihan mungkin ya untuk Sobat IMC yang ingin memiliki keturunan di masa yang akan datang, namun memang ada case-case tertentu di masa yang sekarang. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini. Dan seperti biasa ya Sobat IMC, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin Sobat IMC ada yang mau melihat lagi video-video dari Dr. Caroline yang lainnya, bisa mampir langsung nih ke sosial media beliau yang sudah muncul di layar, dan bisa juga melihat video-video yang ada di YouTube channel dari Dr. Caroline juga. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Caroline, dan sampai berjumpa di video berikutnya.